Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPA 3 dan IPA 4. Hari ini kita bakal belajar kimia. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Bu Reres yang ke depan akan mengajar kimia kalian. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran hari ini kita bakal latihan asam basa. Jadi sebenarnya ini review review materi sekaligus ya mengasah kemampuan kalian aja, ngitungnya udah bisa atau belum, konsepnya masih udah inget atau belum, kayak gitu ya. Jadi kita sekalian ngebahas latihan dan review konsepnya. Itu ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa belajar bareng-bareng, jadi kalian semua juga bisa ngerti kayak gitu. Amin, semangat ya. Oke, kita langsung aja mulai ke nomor 1. Nomor 1, beberapa larutan diuji dengan kertas lakmus dan diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi ada 5 larutan diuji menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Pertanyaan soalnya berdasarkan data tersebut, larutan yang bersifat asam. Oke, yang ditanyakan adalah larutan yang bersifat asam. Oke, gimana nih? Kalau hasil menggunakan apa nih? Kertas lakmus gimana nih konsepnya? Kalau dia asam, gimana? Asam itu akan memerahkan lakmus biru. Ingat-ingat ya, memerahkan lakmus biru. Gitu. Terus kalau dianya basa, maka dia akan membirukan lakmus merah ya. Membirukan lakmus merah. Oke deh, berarti karena yang ditanyakannya yang bersifat asam, cari yang kedua hasil ujinya tuh warna merah dan merah. Oke deh, berarti yang ini nih. Nah, ini nih, larutan nomor 1, bener gak? Sama larutan nomor 3 ya. Oke deh, berarti jawabannya adalah opsi B, 1 dan 3. Gitu ya, cukup mudah ya untuk konsep uji larutan asam basa menggunakan kertas lakmus. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya. Diketahui tabel Ka dari beberapa asam. Ini asamnya dimisalin, HK, HL, HM, HN, HP. Ini pemisalan aja istilahnya, maksudnya bukan real ada rumus asam itu HK, nggak ada, ini dimisalin aja. Oke, di sini dikasih data Ka. HK 7 kali 10 pangkat min 6, HL 6 kali 10 pangkat min 10, HM 6,5 kali 10 pangkat min 5, HN nya 8,0 kali 10 pangkat min 7, HP nya 1,75 kali 10 pangkat min 3. Gimana nih cara mengetahui pernyataan yang benar dari kekuatan asam? Jadi ini mungkin minta diurutkan gitu ya si soalnya. Jadi nanti ini hati-hati nih, konsep matematikanya gimana nih? Kalau misalnya nih, kalau ada 10 pangkat min 1 itu artinya 0,1, kalau 10 pangkat min 3 itu artinya 0,001 gitu ya. Nah, terus kenapa beda ini gimana Bu? Nah, nanti kayak gini konsepnya, semakin kecil nilai Ka gitu, semakin kecil nilai Ka artinya apa? Artinya asamnya makin lemah. Asam makin lemah ya. Oke deh, berarti kalian sebenarnya tinggal mengurutkan aja. Berarti yang paling besar itu siapa? Terus urutkan sampai ke yang paling kecil, oke? Oke, sekali lagi, semakin kecil nilai Ka, asam makin lemah gitu ya. Oke deh. Sip, berarti kita urutkan yang paling besar angkanya berapa? Ya udah, berarti yang paling pertama adalah HP ya. HP, terus lanjut ke HM. Lanjut ke mana? HK ya. HK. Terus ke HN. Yang terakhir yang paling kecil HL. Lihat, 10 pangkat min 10 ya. Itu kan berarti paling kecil. Oke deh, berarti ya udah deh, jawabannya berarti yang mana tuh? Yang E ya.
bisa kira-kira tinggal lihat aja dari nilai Ka-nya 10 pangkatnya, tapi hati-hati gitu kan. Semakin besar pangkat negatifnya artinya makin kecil gitu kan, berarti makanya jawabannya HL itu paling kecil. Oke, dan HL cuman ada di E sih yang paling kecil, boleh juga tuh langsung pas kalian ngeliat HL itu pangkat kecilnya berarti B paling ujung, bener juga sih jawabannya adalah yang E gitu, cocok ya. Oke deh, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3, pasangan asam basa konjugasi pada reaksi berikut adalah titik-titik. Oke, konsepnya tentang asam basa dari siapa? Dari Bapak Bronsted-Lowry ya. Bapak Bronsted-Lowry ini bilang kalau asam itu apa, basa itu apa? Ayo diingat-ingat apa? Asam itu katanya adalah donor alias yang memberi, donor atau yang melepas ya. Melepas apa? Melepas proton ya. Proton atau H+. Nah, kalau basa itu adalah kebalikannya donor. Berarti apa dong? Kalau ada yang memberi, ada yang menerima. Jadi istilahnya adalah akseptor ya, atau yang menerima H+ gitu ya, atau proton. Ya udah deh, berarti kalau kalian logikain, kalau dia melepas hanya tuh bakal berkurang atau bertambah? Melepas. Ya berkurang dong. Ya udah deh, kita lihat ya dari sini ada H2PO4- tambah S2- reaksi bolak-balik jadi HPO42- ditambah HS-. Kita lihat H2PO4- jadi HPO42-. Lihat H-nya, fokusnya ke H karena kan di sini melibatkan perubahan H gitu ya, melepas atau menerima H gitu. Jadi ya udah perhatiin, ini 2, ini 1. Oh iya, dia berkurang. Kalau berkurang ya udah berarti dia asam. Kalau asam memberi, dikasihin ke siapa? Kasihin ke sini nih. Nah, kasihin 1 ke pinggirnya. Berarti kalau asam setelah melepas H+1 namanya berubah menjadi basa konjugasi, atau ibu singkat jadi baskon ya, bukan baskom tapi baskon, basa konjugasi. Terus S2- lihat deh, awalnya S, nggak ada H-nya, tiba-tiba setelah reaksi ada H-nya. Oh iya, berarti dia kan menerima 1 H+. Kalau menerima berarti dia tuh basa gitu kan. Nah, basa setelah menerima 1 H+ namanya berubah menjadi asam konjugasi, ibu singkat jadi askon. Oke, ya udah deh, tinggal kita pasang-pasangin aja tuh, asam basa konjugasi, basa asam konjugasi gitu. Oke, jadi jawabannya yang mana dong? H2PO4- dengan HPO42- atau S2- dengan HS- itu pasangan asam basa konjugasi ya. Jadi jawabannya yang B ya. Oke deh, sip, bener banget jawabannya ya B, asam basa konjugasi. Kalau yang S2- ke HS- itu basa asam konjugasi. Begitu. Oke, lanjut ya. Semoga kalian paham sampai di sini. Amin. Lanjut nomor 4 ya. Jika BaOH2 kali dianggap terionisasi secara sempurna, pH larutan 200 ml BaOH2 kali 0,2 molar adalah titik-titik. Ayo diingat-ingat lagi konsepnya BaOH2 kali, basa kuat, basa lemah. Apa tuh? Iya benar, dia adalah salah satu basa kuat. Perlu, Bu, apakah perlu kita bisa ngebedain itu basa kuat, basa lemah? Perlu, kenapa? Dalam perhitungannya beda, ngitung pH basa kuat sama bukan pH sih, konsentrasi OH- itu beda kan rumusnya antara basa kuat dan basa lemah. Oke, kalau basa kuat maka rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan MB kali B atau B kali MB boleh. B-nya apa? B-nya adalah valensi basa atau jumlah ion OH-nya, kalau MB adalah konsentrasi atau molaritasnya. Oke, jadi di sini kita coba dulu ionisasi. BaOH2 kali diionisasi menjadi Ba2 plus ditambah 2OH-. Bu, kalau nggak bisa ngeionisasi digimanain? Lihat aja nih, OH-nya teh ada 2 biji. Emang ngaruhnya di mana? Di sini nanti. Di sini nanti jadi 2. Nah, ini juga kan 2 gitu kan? Gitu loh ya, oke. Nah, konsentrasinya udah ada belum? Udah ada yang ini nih, 0,2 molar. Jadi volumenya kepake enggak? Di sini di soal ini enggak kepake. 0,2-nya Ibu ubah jadi bilangan berpangkat ya, 2 kali 10 pangkat min 1. Oke deh, kita kalikan jadi berapa tuh?
4 kali 10 pangkat negatif 1 itu ya. Sip. Terus kita hitung deh pOH-nya. Sip. Ngitung pOH-nya gimana? Min log konsentrasi OH minus ya. Alias min log 4 kali 10 pangkat min 1. Ya udah deh, jadi berapa? Kedepanin 1 min log 4 ya. Dapat deh pOH-nya segitu. Apakah ini jawabannya? Bukan, yang ditanyain adalah pH. Hati-hati, yang ditanyain itu pH. Jadi gimana dong? Ya ingat-ingat lagi hubungannya pH ditambah pOH harus sama dengan 14. Ingat-ingat tuh ya. Ingat-ingat, kalau ditambahin teh akan sama dengan 14. Jadi ngitung pH gimana kalau udah ada pOH-nya? Ya udah gampang, tinggal 14 min pOH. Dimasukkan ya ke sini. 14 dikurangi 1 min log 4. Jadi berapa tuh? 14 kurangin 1 13. Min kali min plus. Jadi jawabannya pH-nya adalah 13 plus log 4. Oke deh, ada nggak tuh? Ada ya jawabannya yang A gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Mudah-mudahan ibu nggak kecepatan ya. Lanjut ke soal yang berikutnya, ke nomor 5. Oke, larutan KOH mempunyai pH sama dengan 12 jika massa molar KOH sama dengan 56 gram per mol. Massa KOH yang terlarut dalam 500 ml larutan tersebut adalah titik-titik. Oke, gimana nih? Jadi kita lihat dulu. KOH, ingat-ingat, asam atau basa? Basa. Lebih spesifik, basa kuat, basa lemah, basa kuat ya. Terus pH-nya 12, namanya juga basa. Jadi kenapa? Kalau basa ya nilainya jangan pH, cari pOH-nya. Pakai hubungan yang tadi. Ya udah deh, 14 kurangi 12 ya, sama dengan 2. Bikin konsentrasi OH minusnya. Jadi berapa tuh? 4 konsentrasi OH minusnya berarti 10 pangkat min 2. Dari sini nih, dari yang angka 2 ini dibikin jadi konsentrasi OH min, maka 10 pangkat min 2. Terus gimana? Oke, langkah berikutnya konsentrasi OH min, basa kuat, rumusnya apa? MB kali B. Konsentrasinya 10 pangkat min 2, MB-nya nggak tahu berapa, B-nya apa? Jumlah ion OH-nya. Bu, nggak bisa ngeionisasinya, tapi kan kelihatan nih, OH-nya ada berapa biji? Ada 1. Nah, gitu. Jadi ya udah deh, konsentrasinya atau molaritasnya berapa nih? Molaritas basanya berarti 10 pangkat min 2 molar. Dari sini masuk ke rumus yang rumus rumus molaritas yang berkaitan dengan massa. Rumusnya apa? Ayo. Apa tuh? Molaritas sama dengan apa? Molaritas sama dengan massa per massa molar gitu, atau gram per mr dikali 1000 per volume. Ini rumus kelas 10, bisa dong insyaallah ya. 10 pangkat min 2 sama dengan massanya nggak tahu berapa, ditanyain, mr-nya udah diketahui 56 kali 1000, volumenya 500. Yuk, 1000 dibagi 500 dapat 2 ya gak? 56 dibagi 2 dapat 28 di bawah ya. Oke deh. Terus jadi gimana? Bisa dong dicari massanya. Massa sama dengan 28 kali 10 pangkat min 2 gitu kan? Berarti berapa tuh massanya? 0,28 gram. Ada nggak? Ada ya jawabannya ya. Begitu. Lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nomor 6. 7 ya, 6 ya. Sebanyak 20 ml larutan HCl 0,05 molar diencerkan hingga volume 200 ml. pH larutan sebelum dan sesudah pengenceran adalah titik-titik. Gimana nih? Oke. Jadi sebelum dan sesudah berarti kita lihat sebelum. Gimana nih? HCl itu berarti kan asam ya enggak? HCl itu asam, lebih spesifik, asam kuat. Terus gimana? Ya rumusnya berarti konsentrasi H+ sama dengan MA. Tadi kan MB karena basa, yang ini mah A, ada asam.
Ma kali A. Oke, molaritasnya biasakan bikin bilangan berpangkat biar lebih mudah ngitung logaritmanya ya. HCl, H-nya ada 1 kan? Sini, HCl. Nah, gitu ya. Oke deh, jadi berapa tuh? Ya udah deh, 5 kali 10 pangkat min 2. Ini konsentrasi H plusnya, hitung pH-nya. Ya udah deh, pH sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 2. Pangkatnya kedepanin, jadi 2 min log 5 gitu ya. Sip, ini pH sebelum. Belum beres, pH sesudahnya gimana? Dihitung dong, yuk kita hitung ya. pH sesudah. Tapi dia bilang diencerkan. Ini rumusnya berkaitan sama materi kelas 10 tentang pengenceran. Rumus pengenceran apa nih? Rumusnya gimana? M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 gitu. Molaritas pertamanya berapa? Molaritas pertamanya kan 5 kali 10 pangkat min 2. Volumenya berapa tuh? 20 mili. Molaritas keduanya nggak tahu berapa, volumenya 200 mili. Oke, coret-coret yuk. Coret, 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 coret ya. Berarti sisa M2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Terus bagi 10 ya. Ini kan masih ada 10 ya. Ya udah deh, jadi M2-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Oke deh, dari sini baru deh kita ngitung konsentrasi H plusnya. Oke, sama kayak tadi caranya Ma kali A. Jadi ini sebenarnya kita mau nyari molaritasnya setelah pengenceran itu berapa? 5 kali 10 pangkat min 3 kali 1. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3 ya konsentrasi H plusnya. Maka pH-nya berapa? Ingat-ingat kata Buradas tadi, min log 5 kali 10 pangkat min 3. Kedepanin jadi 3 min log 5 ya. Oke deh, ini dia pH setelah diencerkan. Berarti jawabannya 2 min log 5 menjadi 3 min log 5. Maka jawabannya adalah yang B. pH dari 100 ml larutan CH3COH 0,4 molar adalah titik-titik. Yo, CH3COH asam kuat apa lemah sih? Ada yang masih ingat? CH3COH adalah, iya benar, dia mah asam lemah. Emang kenapa kok asam lemah? Apakah beda perhitungan konsentrasi H plusnya? Iya beda. Rumusnya adalah akar Ka kali Ma. Masukkan angkanya. Ka-nya berapa? 10 pangkat negatif 5. Biasakan pakai bilangan berpangkat biar lebih gampang. Percaya deh. Molaritasnya 0,4 alias 4 kali 10 pangkat min 1. Oke? Berarti artinya ini teh akar dari 4 kali 10 pangkat min 6. 4 diakarin 2, 10 pangkat min 6 diakarin 10 pangkat min 3 ya. Oke? Ya udah deh hitung, berarti pH-nya sama dengan min log konsentrasi H plus. Yuk. pH-nya sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3. Berapa tuh? Kedepanin. Jadi 3 min log 2. Dapat ya? Oke. Jawabannya adalah yang C. 3 min log 2. Oke deh. Gimana? Sebelum. Semoga sih bisa ya. Amin. Sambil dipahami lagi. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui basa lemah NH4OH memiliki pH sama dengan 11 plus log. Jika Hb NH4OH sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5, maka derajat ionisasi NH4OH adalah titik-titik. Nah, di sini data pH-nya mungkin kurang lengkap ya. Ini sebenarnya berapa gitu ya. Aku perbaiki dulu soalnya deh. Jadi pH sama dengan 11 plus log 2 ya. Nah, oke deh. Maka kita hitung derajat ionisasinya. Gimana nih kira-kira? Wow ya. Jadi NH4OH ini karena dia punya nilai Kb, oh ya udah berarti dia basa lemah ya. Itu basa lemah. Terus gimana dong? Nah,
Rumusnya gimana nih untuk nyari alfa? Pertama bisa pakai rumus, kan rumusnya ini kalau bahasa lemah berarti yang pertama boleh konsentrasi OH- sama dengan akar KB kali MB, rumus-rumusnya ya. Terus boleh juga konsentrasi OH- sama dengan apa? MB kali alfa, atau boleh juga ya oke pakai yang ini paling ya. Nah terus gimana? Ini nanyain alfa tapi konsentrasinya nggak ada, jadi gimana? Oke, ya udah deh kita ubah ya dari nilai pH. Coba kita cari 11 plus log 2, karena dia basa cari dong pOH-nya. pOH-nya berarti berapa tuh? 14 kurangi 11 plus log 2. Yuk, 14 kurangin 11 sama dengan 3 min log 2 ya. Ubah jadi konsentrasi OH-. Ini dibalik ya, sebelum di min login jadi berapa? Jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Belum beres. Kemana nih? Nah, molaritasnya ada nggak? Nggak ada. Jadi kita ke arah mana? Oke, ya udah. Yuk kita cari dulu molaritasnya pakai rumus ini ya. Konsentrasi OH- sama dengan akar KB kali MB. Aku giniin ya sini. Nah, KB-nya berapa tuh? 2 kali 10 pangkat min 5. Molaritasnya nggak tahu berapa, tapi di sini konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, biar akarnya hilang maka kedua ruas kita kuadratkan, berarti menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 kali MB. Berarti MB-nya sama dengan berapa tuh? 2 kali 10 pangkat min 1. Nah dari situ kita ke yang berikutnya ya. Rumus yang berikutnya boleh pakai yang ini nih, konsentrasi OH- sama dengan MB kali alfa. Konsentrasi OH- udah punya belum? Udah. 2 kali 10 pangkat min 3, MB-nya 2 kali 10 pangkat min 1, alfanya ditanyain. Ya udah deh, 2 sama 2 dicoret. Berarti alfanya sama dengan 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 1, jadi 10 pangkat min 2 ya gak? Alias 0,01 gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Begitu. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Ini yang ini nih agak-agak bingung gitu ya, karena beberapa tahap dalam pengerjaannya. Semoga kalian bisa paham. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah ini nih kita pemanasan yang lain. Ini nggak begitu susah kalau kata ibu. Perhatikan data uji larutan menggunakan beberapa indikator berikut. pH larutan tersebut adalah titik-titik. Jadi ini pakai 3 indikator, metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein. Terus ada trayek pH-nya, trayek warnanya, dan hasil ujinya. Cara ngebacanya gimana? Oke, kita bikin kayak kalau di matematika tuh kayak kita nyari daerah himpunan penyelesaian gitu. Jadi bikin dulu garis. Oke, bikin set panjang sini ya. Oke. Terus yang pertama gimana? Ini maaf ya nggak lurus. Pakai metil merah yang trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2 dengan trayek warna merah ke kuning. Larutannya tuh nunjukin warna kuning. Artinya dia itu ya udah sekitaran daerah 6,2 ke kanan. Bikin 6,2 ke kanan, ya. Terus yang kedua, pakai bromtimol biru atau disingkat BTB. Dia itu dari 6,0 ke 7,6, trayek warnanya kuning ke biru, nunjukin hasil warna biru. Jadi gimana tuh? Jadi ya udah berarti dia dari 7,6 ke kanan ya. Bikin yang kedua 7,6 ke kanan ya. Terus yang ketiga pakai PP atau phenolphthalein, itu dari yang trayeknya 8,3 sampai 10 tidak berwarna ke merah, dia itu tidak berwarna. Lihat deh, TB-nya itu kan TB tidak berwarna, maksudnya TB itu tidak berwarna ya. Berarti dia mah 8,3 ke kiri gitu. Berarti 8,3 lebih kanan ya dari 7,6, nah ke kiri. Lalu kita cari, nah ini ke sini. Nah, cari yang daerah yang dilewati oleh ketiga garis tersebut. Apakah daerah ini? Bukan kan? Apakah daerah ini? Bukan, tapi yang dilewati ketiganya. Oh ya udah berarti di sini kan. Nah, tuh kan. Diarsir, ya udah berarti
pH larutannya itu di antara apa? Ya ini di antara angka ini nih. Nih, angka yang ini sama yang ini. Oke deh, berarti pH-nya kurang dari 7,6 ya. Itu kan salah, maaf. Lebih dari 7,6 kurang dari 8,3 gitu ya. Tapi nulisnya gini kan? Oke deh, jadi jawabannya yang B begitu. Ini nggak begitu susah ya. Oke, jadi intinya gini, kalau warnanya itu yang di batas kanan, ini kuning, ini kuning, berarti kalian ambil ya ke kanan gitu. Tapi kalau misalkan kayak ini, misalkan ini tidak berwarna, ini tidak berwarna, berarti itu tuh ngambil ke kiri gitu, karena tidak berwarnanya batas kiri. Terus gimana ceritanya kalau warnanya tuh orange, misalkan pakai metil merah warnanya orange. Kalau warnanya orange berarti kan orange itu warna di antara merah dan kuning. Nanti kalian bikin daerahnya teh kayak gini. Nah, bukan ke kanan ke kiri tapi di antara kayak gitu. Tinggal masukin angka-angkanya. Oke, kebayang? Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 10, sebanyak 20 ml larutan H2SO4 dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Jika ternyata diperlukan 30 ml larutan NaOH, kemolaran larutan H2SO4 tersebut adalah titik-titik. Oke deh, ini tentang titrasi asam basa. Pakai rumus apa ya? Oke, yuk. Titrasi. Rumusnya titrasi asam basa. Rumusnya cukup simpel sih sebenarnya, tinggal apa? MA kali VA kali A, atau boleh ditulis di depan A-nya juga nggak apa-apa, sama dengan MB kali VB kali B ya. Semua kode A maksudnya itu untuk asam ya. Kalau kode-kode yang B itu maksudnya adalah basa gitu, oke? MA berarti molaritas asamnya. Yang mana Bu yang asam? Yaitu yang ada H-nya. Bu, atau udah bingung, H2SO4 sama NaOH juga ada H-nya. Jadi gini maksudnya, kalau NaOH ini di sini ada OH-nya, jelas dia itu basa. H2SO4 kan asam sulfat, itu asam ya. Berapa tuh molaritasnya? Oh, ditanyain. Ya udah kita simpan MA, nggak tahu berapa. Volumenya berapa tuh? Volumenya 20 ml, simpan di sini. A itu maksudnya apa? A di sini sebenarnya lebih ke valensi asam sih ya. A yang ini tuh maksudnya valensi asam. Apa sih valensi asam? Ya jumlah ion H plusnya. Yang ini maksudnya valensi asam. Kalau B yang di sini maksudnya adalah valensi basa gitu ya. Atau valensi itu apa lagi? Jadi bingung ya. Oke, valensi itu maksudnya atau jumlahnya. Jumlah OH-nya. Kalau yang valensi asam berarti jumlah H plusnya, biar nggak bingung ya. Oke deh, H2SO4, lihat aja di situ hanya ada berapa biji. Oke, berarti valensinya ada 2 gitu ya. Oke deh, sama dengan molaritas basanya 0,1, volume basanya 30 ml. Lihat NaOH tuh ada berapa OH-nya? Ada 1, simpen sini 1 ya. Oke deh, sip, langsung masukin angka-angkanya. MA ada yang bisa coret nggak nih? Paling ini ya, set. Oke deh, MA kali 4 sama dengan berapa nih? 0,3 gitu ya. Oke deh, berarti MA sama dengan 0,3 dibagi 4 berapa tuh? 0,075 ya gak? Dapet deh jawabannya yang A, seperti itu. Kira-kira gimana nih? Bingung, susah, atau wow ya, biar Bu? Yang nggak dimengerti boleh ya di chat WhatsApp ke aku. Sekian mungkin dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Semangat terus kalian belajarnya. Nanti jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Oke, sebelum ditutup, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Kurang lebihnya mohon maaf, dicukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.